Jangan lupa bahwa kau... Jangan berani macam-macam. Jangan sekali-kali berani mendekati Gudan. Aku akan patahkan tulang. Apalagi yang telah kau lakukan sekarang. Katakan padaku, apa yang telah kau lakukan? Lepaskan dia. Kau tidak perlu seperti ini untuk membantuku. Ayo, katakan padaku. Lepaskan dia. Sudah aku bilang jangan ikut campur. Aku bisa mengatasinya. Aku bisa atasi sendiri. Tolong lepaskan dia. Lepaskan. Ada apa sebenarnya? Ayo katakan padaku, ada apa? Kau sudah tua. Kau menjadi pelupa ya. Kau memberiku kepercayaan untuk kesejahteraan keluarga ini. Aku tahu apa yang terbaik untuk keluarga ini. Aku melakukan ini untuk kebaikan seseorang. Kalau aku jelaskan semuanya padamu, waktunya tidak akan cukup. Hah? Dengar, kalau kau ingin aku bertanggung jawab atas urusan rumah tangga ini, maka kau harus percaya kepadaku. Aku... Apa laki-laki selalu berpikir bahwa perempuan tidak bisa melakukan apapun? Anak perempuan tidak lemah. Kenapa paman itu harus ikut campur? Kalau dia tidak ikut campur, aku akan memberi Parv pelajaran. Aku tidak ingin mendengar nasihatmu. Diam. Kau bicara terus seharian. Apa yang terjadi di luar? Apa yang dilakukan Parv? Kenapa kau bertanya padaku? Pergi dan tanyakan pasanganmu, Parv. Biasanya kalian berdua melakukan semua bersama. Waktu itu, kau minta bantuannya untuk menikah denganku, kan? Oh, aku mengerti. Dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Jadi giliranmu untuk membantunya sekarang. Apa gunanya memberitahumu? Tapi satu hal yang pasti, rencana yang sangat bagus itu luar biasa. Tapi kau membuat satu kesalahan. Ya, kau melakukan kesalahan ketika memintaku mengurus rumah tangga dan keluarga ini. Jangan lupa satu hal, Parv adalah bagian dari keluarga ini, jadi aku yang akan mengurusnya. Kotor! Diam! Tutup mulutmu! Izinkan aku berurusan dengan paman, setelah itu aku main denganmu. Gudan, kenapa kau sama sekali tidak mengerti bahwa aku mencoba membantumu, ha? Dan kau memberitahu... Dan kau membuat telingaku mau pecah. Aku dulu pernah minta bantuan. Tapi apa yang terjadi? Parv ternyata menjadi anggota keluargamu. Jadi biarkan aku tangani semuanya. Dan jangan kira aku orang yang lemah. Aku bisa melakukannya. Lihat, ini sangat mudah sekali. Aku tidak butuh bantuan apapun darimu. Aku bisa melakukan semuanya sendiri ya. Jadi jangan salah menilai. Kator, ayo, waktunya makan. Ayo. Iya, ini dia. Ayo. Kator, jangan buat aku kesal. Paman sudah cukup membuatku kerepotan. Sekarang kau jangan membuatku susah. Kemarilah. Hei, ayo. Kenapa kau tidak mengerti bahwa kau tidak dapat menangani Parv sendirian, Gudan? Kator. Ada apa dengan kalian berdua? Ada apa denganmu? Kenapa kau tidak mengerti sama sekali, Gudan? Kenapa kau tidak mencoba untuk mengerti? Biasanya kau mengerti segalanya. Kenapa kau tidak mengerti bahwa dia lapar? Kemarilah. Kator, makanlah. Kator, kau lapar kan? Ayo makan. Jika dia lapar, kenapa dia tidak mau makan? Bagaimana aku tahu kenapa dia tidak mau makan? Aku sudah pusing mengkhawatirkan dia, jadi tolong berhenti bertanya. Ayo, sekarang aku harus mengajarimu. Seperti ini.
kau harus makan seperti ini. Gudan, kau makan makanan burung? Aku menunjukkan cara makan yang benar. Dia tidak mau mendengarkanku. Tunggu sebentar. Kau ambil ini dan beri dia makan. Beri dia makan. Kau ingin aku memberinya? Nah, apa dia makan? Sekarang dia malah terbang. Kator, kau tidak ingin aku memberimu makan, kan? Katakan padaku. Biar paman yang memberikanmu makan. Ayo, beri dia makan. Beri dia makan. Lakukan. Apa itu? Dia menjauh. Kau lihat? Dia tidak mau makan. Kator. Tunggu. Kator, Kator. kemari. Kemarilah. Kator, kemarilah. Beri dia makan. Ayolah. Apa itu? Tentu saja kau dengarkan dia. Bagaimanapun kau keluarga Jindal. Dan semua orang di rumah ini. Kator, jika beginilah cara Kator makan, aku pikir dia tidak akan kelaparan. Karena kau tidak suka aku membantumu. Sekarang Kator adalah bagian dari keluarga kami. Seperti Parv. Jadi kau harus menghadapi Kator dan Parv sendirian. Apa ini? Kenapa Anda memukuliku? Apa kesalahanku? Kesalahanmu adalah kau ada di sini sekarang. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dariku. Kau harus merasakan apa yang kurasakan. Tapi, ada cara untuk menyelamatkan dirimu. Jika kau bisa melakukan apa yang aku katakan. Bagaimana? Aku akan melakukan apapun yang kau perintahkan. Jika kau melakukan kesalahan, aku akan menghabisimu sampai babak belur. Sekarang aku membiarkanmu pergi. Tapi, jika kau tidak melakukan apa yang kukatakan, kau akan habis. Katakan! Pergilah. Mulai hari ini, kau sudah bebas. Tidak perlu terkejut, kawan. Ada gunanya membantu seorang inspektur seperti diriku. Ada apa? Pak, kenapa Anda menyuruh aku pergi? Balas dendam. Gudan telah menamparku. Dengarkan aku baik-baik. Aku ingin kau menemuiku besok sepagi mungkin. Dan juga, aku mencetak kunci pada sabun untuk duplikat. Tunggu sebentar. Cetakannya benar-benar jelas.
Kunci duplikatnya harus sempurna agar sulit membedakan kuncinya. Datanglah tepat waktu, karena aku paling benci orang yang terlambat. Kalau terlambat, tahu sendiri akibatnya. Apa kau mengerti? Tepat waktu. Tutup teleponnya. Sama seperti ini. Aku akan mendapatkan duplikat dari setiap kunci satu persatu. Dan akhirnya aku akan dapatkan semuanya. Itu janjiku pada diriku sendiri. Lalu orang-orang akan berpikir Gudan yang mengerjakannya. Sementara kenyataannya, aku pelakunya. Ya Tuhan, siapa yang menelponku? Halo? Apakah aku bicara dengan Gudan? Iya? Aku menelponmu tentang audisi untuk sebuah peran. Ini peran yang sangat menantang. Jadi kami mencari artis yang profesional. Kami ingin kau mengikuti audisi untuk peran tersebut. Karena kami sudah banyak mendengar tentang aktingmu. Baik. Gudan, tolong buka pintunya. Aku sudah terlambat. Semua yang kau dengar adalah benar. Orang-orang telah mengakui kecakapan aktingku. Dan aku sangat mahir sehingga banyak aktor profesional yang merasa terintimidasi olehku. Ceritakan tentang karakternya. Karakternya adalah ibu mertua yang sangat muda, yaitu wanita yang memiliki prinsip. Apa? Kau tidak salah orang. Kau pilih orang yang tepat. Aku sangat cocok dengan peran ini. Gudan, cepatlah. Aku harus pergi ke kantor ini. Sepertinya, dengar ya, aku benar-benar cocok untuk peran ini. Jadi jangan ragukan lagi. Gudan, buka pintunya. Gudan, buka pintunya. Kau bisa bicara di luar. Aku sudah terlambat ini. Kau telah menghubungi orang yang tepat. Aku benar-benar sempurna untuk peran ini. Anggap saja bahwa kau telah menemukan ibu mertua yang sempurna. Maksudku, kau menemukan aktris yang sempurna untuk memerankan peran itu dengan baik. Gudan, tolong buka pintunya. Aku terlambat. Gudan. Gudan, kau... Tolong kirim alamatnya. Aku akan ke sana hari ini. Aku akan segera mengirimkan alamatnya. Baik. Dia masuk ke dalam perangkap kita. Dan sekarang ini, Gudan dalam kesulitan. Hei, Namaku Gudan Jindal, dan aku memiliki 3 menantu perempuan. Salah satu menantu perempuanku tidak menganggapku sebagai ibu mertuanya. Tapi sebagai ibu mertua, aku memenuhi semua tugas dan tanggung jawabku dengan sangat baik dan terpercaya. Gudan, kau ini kenapa? Hah? Kau kurang ajar ya, tidak punya sopan santun. Mengapa memercikan air ke muka orang? Kau ini berlebihan. Itu kan hanya air. Itu tidak berbahaya. Kenapa kau terus mengajariku sopan santun? Karena kau tidak punya sopan santun. Dan kau telah membuat suara aneh di depanku. Jelas bahwa kau tidak memiliki sopan santun. Apa aku memintamu untuk berdiri di sini? Kau ingin menggunakan kamar mandi, kan? Jadi mengantrilah. Aku punya pekerjaan yang sangat penting. Kau dapat melakukan apa yang kau inginkan, Gudan. Dan tolong keluarlah dari kamar mandi. Ya? Aku sudah terlambat untuk pergi ke restoran, Gudan. Baik, tapi aku Ayo harus cepat mandi dulu. keluar. Ayo cepat keluar. Aku Pergi harus dan mandi. belajar sopan santun, Gudan. Aku punya pekerjaan. Hei, buka pintunya. Biarkan aku duluan yang mandi. Aku sudah terlambat, tidak punya sopan santun. Buka pintunya. Aku harus siap-siap. Aku punya kesempatan untuk melakukan audisi dan Paman tidak mengizinkanku menggunakan kamar mandi. Apa dia tidak tahu betapa sibuknya aku? Aku harus melakukan pekerjaan rumah tangga. Selain itu, aku punya tugas sebagai ibu mertua. Dan sekarang aku harus pergi untuk audisi. Aku sudah mau terlambat. Iya, tapi aku harus bangga dengan diriku sendiri. Meskipun sibuk, aku tidak mengabaikan hasratku. Oh iya, aku harus segera pergi untuk audisi. Saraswati.
Kamar mandi. Dia tidak akan menggunakannya lagi, kan? Ya, aku akan melakukannya. Akan kugunakan kamar mandinya. Kau ini sudah gila ya? Butuh waktu lama untuk mengangkat telepon. Sekarang apa gunanya datang? Sekarang karena kau tidak datang, maka aku akan menyembunyikan cetakan sabun yang telah kubuat. Datang kalau aku memanggilmu, mengerti? Berkasku. Akhirnya, aku menemukan kamar mandi kosong. Apa? Apa ini? Banyak sekali barang. Ya ampun. Kenapa orang-orang di keluarga ini menyembunyikan sabun seolah-olah kunci peti harta karun? Siapa? Sudah biarkanlah. Di mana aku menyimpan berkas lainnya? Siapa yang ada di kamar mandiku? Saru, kau pikir aku tidak mengerti apa-apa? Hah? Kau pikir aku tidak akan mengerti apa-apa? Karena aku masih sangat muda, ya kan? Biarkan aku jelaskan satu hal ya. Aku memang masih muda, tapi aku tidak bodoh sepertimu. Aku mengerti segalanya. Tidak ada satupun yang luput dari perhatianku. Ibu, kau pikir bisa sembunyikan sabun ini? Hah? Katakan padaku. Kau ketakutan. Aku berakting dengan baik, kan? Aku sedang mempersiapkan audisiku. Saru, dengar, apakah aku berakting dengan bagus? Setelah semua usahaku mencetak kunci itu di sabun, Gudan langsung merusak segalanya. Aku melihat ke cermin dan membaca dialog, dan setelah aku melihatmu, jadi aku berpikir untuk membacanya di depanmu, dan aku bilang padamu, maaf. Jadi aku berakting di depanmu. Katakan padaku yang sebenarnya, bukankah aku berakting dengan baik? Hebat sekali. Terima kasih, Saru. Kau tahu aku sangat tegang. Ibu berada di kamar mandiku. Dari mana Ibu mendapatkan sabun ini, Bu? Sabun? Biarkan saja. Soal kamar mandi ini, aku tidak menggunakannya. Sebenarnya, Paman masuk ke kamar mandiku. Jadi aku katakan padanya aku harus mengikuti audisi. Aku memintanya untuk membiarkanku mandi duluan, tapi tidak. Dia malah masuk lebih dulu daripada aku. Sementara aku harus menunggu. Tunggu sebentar, Ibu. Ambil sabun ini, dan Ibu mandilah. Kenapa kau marah? Ada apa dengan dia? Kenapa dia marah padaku? Taruh saja sarapannya di situ, Durga. Ya Tuhan, Gudan. Sayang, apa yang kau pakai ini? Nek, dengar Nek, aku akan beritahu. Hari ini aku ada audisi penting. Dan tahukah peran apa yang mereka tawarkan padaku? Peran apa? Seorang ibu mertua muda. Oh. Iya, Nenek.
Mereka tidak tahu bahwa aku sebenarnya memang seorang ibu mertua muda. Aku benar-benar ibu mertua. Tapi, Nek, mereka mengatakan padaku bahwa karakter ini sangat tegas dan memiliki prinsip. Ya, aku tidak terlihat seperti itu. Apa yang bisa aku lakukan? Jadi supaya terlihat seperti karakternya, aku mengenakan pakaian Durga ini. Beginilah cara dia berpakaian. Pakaian dan juga perhiasannya begitu berat. Nenek, itu sebabnya aku akan berakting seperti dia. Kau hanya bisa berpura-pura menjadi diriku. Dan aku rasa kau harus melupakan untuk berakting menjadi sepertiku. Aku tidak ingin menjadi sepertimu. Aku berpakaian seperti ini untuk audisi. Aku mengikuti audisi dan sekarang aku harus berperan sebagai ibu mertua. Lalu aku... Untuk apa kau pergi audisi dan mempermalukan kami? Kau pun melakukan hal yang sama di rumah ini. Kau berpura-pura menjadi ibu mertua. Dan Nenek, sebaiknya Nenek mengatakan sesuatu pada dia. Bagaimana mungkin menantu keluarga terkenal akan pergi bekerja? Apa? Apa pedulimu? Aku akan bekerja dan aku akan menjadi aktris. Nenek, seni peran itu seperti menyembah dewa. Benar? Tapi tunggu dulu sebentar. Durga beritahu aku, hanya karena aku sekarang telah menikah, jadi aku tidak boleh berakting lagi. Begitu. Di masa depan, saat aku sudah menjadi aktris terkenal, bayangkan apa yang terjadi. Semua orang akan mengatakan aku seorang ibu mertua dan juga seorang aktris terkenal di usia yang begitu muda. Dan menantu perempuan Jindal akan menjadi panutan bagi semua orang. Iya. Terutama bagi para gadis yang menikah di usia muda. Mereka tidak akan memenuhi impian mereka. Iya benar. Sepertinya bicara denganmu percuma saja. Kita bisa membuatnya mengerti kalau dia mau mendengarkan dan memahaminya. Dan bicara mengenai memberi teladan. Rasanya sangat tidak mungkin kau yang memberikannya. Melihat dari semua sikapmu ini, aku kira sebentar lagi keluarga ini pasti akan merasakan berantakan. Keluarga kita dan namanya akan hancur dan tamat. Penjarakan Aksat Jindal! Penjarakan Aksat Jindal! Penjarakan Aksat Jindal! Tutup restoranmu! Tutup restoranmu! Penjarakan Aksat Jindal! 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 Ada apa ini? Tolong dengarkan aku. Kenapa kalian protes? Kenapa kalian mendemo restoran? Tolong hentikan ini. Kami tidak akan berhenti memprotes. Restoran Aksat Jindal akan ditutup. Itu pasti hari ini juga. Tolong jaga bicaramu. Perhatikan yang kau katakan. Tunggu sebentar, Pak. Apa yang kau katakan? Kau ingin menutup restoran? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa menutup restoran? Aku penanggung jawabnya. Tidak bisa tanpa izinku. Aku Saraswati Jindal. Tidak ada seorang pun di Indor yang berani menutup restoran kami tanpa izin dariku. Apa kalian mengerti? Dan sekarang, jika kau mengucapkan sepatah kata pun tentang ayahku, tidak perlu waktu lama bagiku untuk menutup saluran berita kalian semua. Silakan saja. Restoranmu akan tutup hari ini juga. Apakah semua ini lelucon? Ketika seseorang memesan makanan vegetarian dari kalian, kalian memberikan makanan non-vegetarian. Kalian menghancurkan kepercayaan konsumen. Sepertinya kalian ini menganggap remeh ya. Baiklah. Aku akan membuat kegaduhan. Kalian akan terkejut semuanya. Kecerobohan seperti ini tidak dapat ditoleransi. Ketakutanku menjadi kenyataan.
kau mau minta Saraswati untuk menangani restoran. Kau sudah menghancurkan kerja keras Eji selama bertahun-tahun, Budan. Hanya Tuhan yang tahu kapan kami akan menyingkirkanmu. Tuan, setiap orang membuat kesalahan dan itu normal. Coba kau lihat diriku, aku melakukan banyak kesalahan hanya dalam sehari. Sebenarnya, dia baru pertama kali menangani restoran ini. Ya, mungkin saja dia melakukan kesalahan. Aku minta maaf kepada kalian atas nama dirinya. Kita bisa duduk dan berdiskusi mengenai hal ini, Tuan. Jadi, silakan masuk. Tidak usah. Kau tidak dapat membujuk kami, ha? Kami tidak akan mentolerir kesalahan ini, khususnya dalam hal makanan. Semua persoalan ini simpan untuk dirimu. Karena sekarang tidak akan ada kedamaian. Yang tersisa untuk keluarga kalian semua. Pergilah. Ingat, kalian berdiri di rumah Jinda. Dan di rumah kami tidak mentolerir apabila ada wanita yang diperlakukan dengan kasar. Dan orang yang kalian ajak bicara tidak lain adalah istriku, Nyonya Budan Aksat Jinda. Jadi aku ingatkan, jangan sampai kalian melewati batas. Kau pikir aku takut berada di rumahmu? Aku akan menghadapi kalian. Akan kutuntut kalian Silakan, semua. jika kami melakukan kesalahan, kami akan bertanggung jawab untuk itu. Dan kami siap menerima hukuman. Pengadilan akan memutuskan hukuman untuk kami. Tetapi apakah kalian sudah memikirkan apa yang akan aku lakukan pada kalian setelah apa yang kalian lakukan di tempat ini? Dan aku akan memastikan kalian tidak akan pernah lolos dari hukuman berikutnya. Kami mengakui bahwa kami melakukan kesalahan. Tetapi jika orang-orang seperti kalian berpikir bahwa kalian dapat menakuti kami dengan membawa media ke sini, izinkan aku menjelaskan sesuatu. Aku Aksat Jindal tidak akan pernah takut. Aku telah jalankan bisnis ini selama bertahun-tahun, tapi ini pertama kalinya kami melakukan kesalahan. Jadi jangan berpikir untuk menodai reputasi keluarga kami. Berapa biaya pesanan ini? 500 rupiah? Ini kompensasi sebesar 500.000 rupiah. Dan tolong diingat, aku tidak memberikan ini untuk membeli kalian. Tapi sebaliknya, aku memberi kalian ini karena kami tahu kami melakukan kesalahan. Dan kami memohon maaf untuk itu. Kalian dapat mengajukan tuntutan. Tapi di masa depan, jika kalian pergi ke rumah seseorang dan mempermalukan wanita-wanita dari keluarga mereka, jangan lupa bahwa mereka adalah wanita modern yang berani menghadapi orang-orang seperti kalian. Oh iya, apa kalian sudah selesai membuat gosip atau masih kurang? Tolong pergi dari sini sekarang juga.
Aku sudah memperingatkanmu, Eiji. Tapi tidak ada yang mendengarkanku. Selama ini kita belum pernah menghadapi situasi ini sebelumnya, Eiji. Dan Ratu Kesalahan inilah yang bertanggung jawab atas apapun yang terjadi hari ini. Beberapa hari yang lalu kau menikahi Ratu Kesalahan ini. Apakah aku menerimanya atau tidak sebagai ibu mertuaku? Dia tetaplah istrimu, Eiji. Dan Eiji, hari ini aku ingin bertanya padamu. Apakah Kishore dan Vardhan selama ini membuat kesalahan seperti itu? Mereka akan mengalami nasib yang sama dengan Gudan. Kesalahan adalah kesalahan. Tidak peduli siapa yang melakukannya. Ini masalah keluarga, bukan masalah antara suami dan istri. Jadi kita akan membahas semuanya di depan keluarga. Supaya semuanya menjadi jelas. Aku telah mempercayaimu. Ketika mempercayakan tanggung jawab keluarga kepadamu, sudah pasti bahwa aku seharusnya tidak pernah mendengar keluhan apapun darimu. Tetapi hari ini, reputasi restoranku telah ternoda karenamu. Sebuah restoran yang telah mengangkat nama dan juga reputasi kami. Dan kau telah merusak semuanya. Dan apakah kau tahu betapa pentingnya restoran itu bagiku? Pekerjaanku adalah ibadah bagiku. Hanya kau yang bisa melakukan hal seperti ini. Aku sudah percayakan padamu untuk mengurus rumah dan segalanya, Gudan. Dan kau membuat restoran menjadi hancur. Dan apakah kau berpikir bahwa aku lebih suka wanita yang dikurung di rumah mereka dengan tugas-tugasnya? Tidak. Aku tahu betul siapa yang layak untuk siapa. Kau tahu cara menilai kemampuan orang lain, bukan? Apakah aku benar? Dan kemudian, tanyakan pada Saraswati. Bagaimana dia mendapatkan untung 100.000 rupiah dalam sehari? Beritahu kami. Beritahu ibu mertuamu. Bagaimana kau bisa memecat semua koki yang telah memasak makanan vegetarian? Dan dengan menabung gajinya, kau mendapat untung 100.000 rupiah. Jika kau tidak melakukan hal itu, apa yang terjadi di sini hari ini tidak akan pernah terjadi. Bukankah itu benar? Atau aku salah? Katakan padaku, apakah itu benar? Iya. Tapi Gudan, kaulah yang bertanggung jawab atas segalanya. Untuk membuat semua orang bahagia, kau mempercayakan semua orang dengan tanggung jawab yang mereka inginkan, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu. Ketika kau melakukan sesuatu yang tidak kau ketahui, itu hanya menghasilkan kerusakan dan juga kerugian besar. Kau mengerti? Sudahlah, Aksat. Cukup. Ya, tepat, Ibu. Aku rasa cukup. Setidaknya sekarang Ibu jangan melihat pada kebaikannya saja. Dia mau menikah denganku karena uang. Ibu mungkin lupa, tapi aku tidak akan melupakan. Dan bukannya aku tidak mencoba melupakannya. Setiap kali aku mencoba melupakan itu, dia melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa dia tidak dapat dipercaya. Aku melihat bagaimana kau mengelola sesuatu. Kami sudah cukup menderita, Gudan. Sekarang semuanya akan kembali seperti sedia kala. Saraswati tidak akan mengelola restoran. Vardhan akan melakukannya. Kau telah memenuhi tanggung jawabmu dengan sangat baik.
Saraswati ini. Semua surat kabar ini. Hei, apa yang sedang kau lakukan? Aku sudah membuat kesalahan besar dengan mempercayaimu, Ibu. Ibu membuatku berpikir bahwa impianku bisa menjadi kenyataan. Aku akan membakarnya. Tapi kau tidak, Saraswati. Kau tidak bisa melakukan ini. Kenapa, Ibu? Kenapa Ibu lakukan ini, Bu? Saat Ibu menikah, aku menekan semua impian dan harapanku. Siapa yang memberi Ibu hak untuk memberikan harapan palsu? Tidak ada yang berada di bawah kendali Ibu. Lalu kenapa Ibu menggunakan Kak Laksmi dan aku untuk membuktikan kemampuan Ibu? Ayah mempermalukan aku di depan semua orang. Semuanya karena Ibu, karena Ibu. Aku tidak akan pernah bisa memenuhi impianku. Aku tidak bisa melakukan apapun, dan itu karena Ibu. Ya, Gudan. Kenapa kau memberikan kami kebahagiaan sesaat? Aku menerima Saru melakukan kesalahan, tapi kau membuat kesalahan lebih besar dengan mengirimnya ke restoran. Kalau kau tidak mengirimnya ke sana, dia tidak akan membuat kesalahan ini. Karena kau suamiku bekerja lagi, dan dia akan bekerja lebih keras untuk menebus kerugian. Kami menerimamu sebagai ibu mertua. Kami mencari berkahmu. Tapi apa yang kau lakukan pada kami? Aku pikir Kak Durga benar. Kau tidak bisa menjadi menantu yang baik, apalagi menjadi ibu mertua. Hei Gudan, audisimu luar biasa. Direktur sangat menyukainya. Dia telah meminta kami untuk mengaudisimu secepatnya. Kapan kau bisa datang kemari? Aku tidak bisa ikut audisi. Aku tidak akan datang ke sana. Kenapa Gudan menolak untuk datang ke audisi? Hei, aku sudah katakan bahwa aku ingin Gudan di sini bagaimanapun caranya. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Bujuk dia datang ke sini. Berikan pujian padanya. Aku ingin Gudan di sini bagaimanapun caranya. Sudah aku katakan padamu bahwa kau tidak boleh gagal dalam permainan ini. Kenapa kau gagal? Pak, semuanya berjalan sesuai rencana Anda. Dia setuju untuk datang, Pak. Tetapi dia menolak di saat terakhir. Aku tidak tahu kenapa, Pak. Kau tidak tahu satu hal. Ketika seseorang melewatiku, aku dapat mengetahui banyak hal tentang orang itu. Akan kujelaskan. Jika Gudan sampai tidak datang ke tempat ini, maka kau akan tamat. Apa kau mengerti? Dia menikahiku hanya untuk uang. Dia tidak dapat dipercaya, Ibu. Aku tidak akan bisa melakukan apapun, itu semua karena Ibu. Aku pikir Kak Durga benar. Kau tidak bisa menjadi menantu yang baik, apalagi menjadi ibu mertua.